Oh, pada guys, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ibu, kami di sini ingin mewawancarai mengenai strategi pembelajaran diferensiasi. Kebetulan Ibu ini sebagai guru besar. Jadi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Untuk saya sendiri, nama saya Lean Adnan Putra Ramadan, mahasiswa PPG di UMC Cirebon. Saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Lanjut, silakan. Selanjutnya saya sendiri, nama saya Leli Isna Furoto Aini. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG UMC asal daerah dari Demak. Oke, dilanjut dengan saya Ibu. Perkenalkan, saya Leni Anggreni Lubis, mahasiswa PPG juga dari UMC, asalnya dari Kota Medan, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ulfa. Saya dari mahasiswa PPG UMC, kota asal saya Batu Malang. Makasih. Ya, terakhir dari Ibu, nama saya Lulutia dari Cirebon, kuliah sama di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Terima kasih. Jadi ini ada 5 peserta ya, 5 peserta PPG. Ya, Oke. Ini yang belum kelihatan soalnya dari sini. Jadi terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Catur Setianingsih. Unit kerja saya itu di SD Negeri Tegawanu 4, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Saya biasa dipanggil dengan Bu Catur gitu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Jadi langsung saja kita di sini untuk mewawancarai sedikit mengenai perencanaan belajar tadi. Pertanyaan yang pertama. Baik Ibu, mulai Ibu. Untuk bagaimana sih Bu proses Ibu dalam merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi sebelum mengajar, dan apa yang akan Ibu terapkan atau Ibu pertimbangkan terkait kebutuhan belajar siswa tersebut Ibu? Oke, biasanya sebelum saya mengajar, saya itu selalu memulai dengan memetakan kebutuhan belajar siswa. Sebagai saya di sini guru kelas 3 ya, saya juga alhamdulillah kemarin lulus sebagai guru penggerak. Saya menyadari bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya proses belajar yang berbeda-beda. Jadi langkah awal saya dalam pembelajaran itu saya selalu melakukan asesmen diagnosis di awal pembelajaran. Ini bisa dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada siswa sebelum pembelajaran ya. Bisa dengan pertanyaan lesan misalnya, anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian hari ini merasa sedih ataukah merasa senang? Seperti itu. Terus kemudian juga tentang kesiapan dalam perlengkapan pembelajaran. Karena di kelas 3 itu anak-anak itu masih labil. Terkadang mungkin pas pembelajaran matematika dia lupa akan membawa penggaris. Jadi di awal pembelajaran kalau misalnya matematika saya pasti menanyakan, anak-anak apakah ada hari ini yang lupa membawa perlengkapan sekolah? Nah, seperti itu. Nah, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu, maka dari asesmen itu saya bisa memetakan 3 aspek. Aspek yang pertama itu adalah kesiapan belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah minat belajar siswa. Dan yang ketiga adalah profil belajar mereka. Apakah mereka nanti lebih suka pembelajarannya itu secara visual, auditori, ataukah secara kinestik, seperti itu. Misalnya ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Di sini saya selalu menyiapkan untuk kegiatan membaca cerita. Nah, bagi siswa nanti yang lebih siap dan cepat
memahami bacaan, maka saya akan memberikan tugas menganalisis tokoh dan pesan moral. Kemudian untuk siswa yang masih kesulitan atau tingkat sedang, itu maka saya akan menyediakan versi cerita dengan gambar dan juga pertanyaan pemandu. Supaya kenapa dengan gambar? Supaya mereka itu lebih menarik dan lebih tertarik seperti itu. Kemudian juga dalam hal penyajian ada yang belajarnya itu biasanya lewat video, karena di kelas saya itu memang saya pasang ada itunya ya, alat peraganya, dan juga alhamdulillah ada untuk alat-alat yang memadai untuk pembelajarannya dengan audio visual. Terus kemudian juga proses perancangannya itu selalu berpijak pada data kebutuhan siswa, bukan sekedar menyamakan pembelajaran, tetapi semuanya itu kita sajikan dengan kemampuan masing-masing siswa, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait model pembelajaran apa yang Ibu pilih dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bisa terima kasih. Oke. Untuk strategi atau metode pembelajaran yang saya pilih itu karena kita macam-macam ya. Kita dalam pembelajaran itu tidak hanya menggunakan satu metode. Nah, di kelas 3 ini untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, saya memilih beberapa strategi dan juga metode yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Salah satu strategi yang sering saya gunakan adalah learning station atau pos belajar. Dalam satu kegiatan, saya akan menyiapkan beberapa pos dengan aktivitas yang berbeda, baik dari sisi tingkat kesulitan maupun dari gaya belajarnya. Contohnya misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang membuat kalimat. Ini tentang membuat kalimat ya di kelas 3. Di situ satu pos siswa belajar secara visual dengan menyusun kartu kata menjadi kalimat. Jadi ada kartu-kartu katanya, nanti terus disusun menjadi sebuah kalimat. Terus kemudian di pos yang lain, siswa menulis kalimat berdasarkan gambar. Kita sajikan gambar, kemudian nanti siswa menulis kira-kira ini tentang apa di gambar itu, seperti itu. Kemudian di pos terakhir, siswa itu bisa mendengarkan cerita pendek ya, lalu menulis kembali apa tadi yang mereka dengar dari cerita yang disampaikan tadi. Selain itu, saya tidak hanya menggunakan pembelajaran yang learning station, tetapi saya juga memakai PBL. PBL itu adalah project based learning. Nah, di sini saya menggunakan PBL yang sangat sederhana. Misalnya saat belajar tentang lingkungan, ini tentang lingkungan, siswa bisa membuat poster kampanye hemat air, itu misalnya. Atau anak-anak yang saya kelompokkan sesuai minatnya, ada yang menggambar, ada juga yang menulis slogannya, terus ada juga yang mempresentasikan hasilnya. Terus ini juga memberi peluang ya, ruang bagi semuanya siswa untuk bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan juga kekuatan mereka. Seperti itu. Selanjutnya saya lanjut itu bagaimana cara Ibu untuk melakukan asesmen atau penilaian terhadap hasil belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi? Oke. Di sini saya dalam melakukan asesmen atau penilaian terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen yang saya lakukan itu sangat beragam dan juga fleksibel. Saya tidak hanya menggunakan penilaian akhir atau tes tertulis, tetapi juga menggunakan asesmen formatif yang dilakukan selama proses belajar berlangsung. Misalnya ini ya contohnya, saat siswa-siswa itu mengerjakan tugas kelompok atau sedang berdiskusi, maka saya akan mengamati antara satu anak dengan anak yang lain. Itu saya amati dan saya catat perkembangan mereka melalui lembar observasi yang sangat sederhana seperti
gitu. Di situ juga saya akan memberi kesempatan pada siswa untuk bisa menunjukkan pemahamannya dengan cara yang mereka pilih. Ada yang mengekspresikan pemahaman lewat gambar misalnya, atau mungkin lewat tulisan, bahkan bisa juga dengan presentasi secara lisan. Ini saya sesuaikan dengan profil belajar mereka. Jadi meskipun tujuannya itu sama, cara menyampaikannya itu bisa berbeda-beda. Selain itu saya juga melibatkan siswa dalam penilaian melalui refleksi. Nah, biasanya di akhir pembelajaran itu kan ada refleksi. Di sini saya akan meminta mereka untuk menuliskan atau menceritakan apa yang sudah dipelajari tadi. Hari ini anak-anak sudah mempelajari apa saja ya tadi? Gitu. Atau mungkin juga bisa dengan pertanyaan. Anak-anak, bagian mana sih yang anak-anak suka dalam pembelajaran ini tadi? Nah, kemudian juga bagian mana yang masih membingungkan anak-anak mungkin kurang paham yang di mana ya? Seperti itu. Ini sangat membantu saya ya secara pribadi untuk lebih memperbaiki pembelajaran ke lain waktu lagi seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, 2 pertanyaan lagi Ibu. Baik. Ya. Untuk sumber belajar atau media belajarnya Ibu mengambil dari mana? Dari YouTube atau apa gitu Bu? Oke, kalau sumber pembelajarannya ya, sumber pembelajaran ini saya terus terang kita sebagai guru itu tidak sepenuhnya kita itu pandai. Jadi kita selain kita mengikuti seminar-seminar yang diadakan ya bisa kalau saat ini kan banyak sekali yang ditawarkan. Saya juga mengikuti grup-grup yang misalnya, oh hari ini ada seminar tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi saya selain belajar dari YouTube, saya juga masih belajar dari teman-teman saya. Sama guru penggerak kan ada grupnya. Itu juga kita sering sharing seperti itu. Selain itu juga saya tidak pernah malu-malu untuk bertanya kepada rekan sejawat saya di sekolah yang kelas 6 atau kelas 5. Mereka juga guru-guru yang sangat berpotensi. Dari saya yang tidak tahu, maka saya akan tanya seperti itu. Jadi sumber belajar itu banyak sekali. Bisa dari channel YouTube, bisa dari teman sejawat, atau dari seminar-seminar seperti itu. Ada lagi? Baik, Ibu. Selanjutnya adalah apa saja tantangan yang Ibu hadapi saat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan bagaimana cara Ibu Oh ya, oke. Ketika kita itu ada pembelajaran ya, apalagi untuk berdiferensiasi ini kan baru hangat-hangatnya. Nah di situ pasti saya ada tantangannya, itu pasti. Nah tantangan utama yang saya hadapi saat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas 3 di kelas saya itu adalah perbedaan tingkat kesiapan belajar yang sangat bervariasi. Waktu juga yang sangat terbatas ya. Jadi pertama itu tingkat kesiapan pembelajarannya. Terus kemudian waktu yang sangat terbatas dan juga sarana belajar mengajarnya juga masih sangat terbatas. Dalam satu kelas itu ada siswa yang sudah sangat cepat menangkap materi. Kita tidak boleh pinter, bodoh, kita tidak boleh mengucap seperti itu. Ya. Tetapi mereka itu ada yang sangat cepat menangkap materi, kemudian ada yang masih konsentrasi. Harus benar-benar berusaha bagaimana siswa itu bisa dan juga mampu mengikuti pembelajaran, tetapi dengan tidak menekan ke anak, tetapi kita mengikuti bagaimana memang anak-anak itu memang beda dalam menerima sebuah pembelajaran. Di awal-awal saya juga merasa kewalahan dalam merancang aktivitas yang berbeda dalam satu waktu. Butuh persiapan ekstra dan juga pengelolaan kelas yang lebih rapi. Juga pembelajaran tetap berjalan lancar, semua siswa juga bisa dilayani seperti itu. Di sini saya juga menyadari bahwa
ini semua ya, tantangan-tantangan ini adalah proses menjadi guru yang berpihak pada murid. Maka untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, saya akan melakukan beberapa cara. Yang pertama ya, cara mengatasinya, yang pertama itu kita harus membuat perencanaan yang lebih detail. Terus kemudian yang kedua menggunakan asesmen formatif untuk memahami kebutuhan siswa itu di awal pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga yang saya lakukan itu membuat kegiatan belajar yang tidak terlalu rumit tetapi tetap bervariasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang akan saya lakukan itu melibatkan semua siswa dalam pengaturan kelompok belajar atau juga dalam pemilihan tugas sehingga mereka akan lebih mandiri. Selain itu kita juga harus melibatkan orang tua, itu sangat penting sekali. Orang tua kita libatkan agar mereka ikut memahami dan juga mendukung proses belajar anak di rumah. Seperti itu. Ada lagi? Ada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan penutup. Yang terakhir. Oke. Setelah melakukan Ya. pembelajaran berdiferensiasi, dampak apa yang dirasakan pada proses belajar maupun perkembangan murid tadi? Oke. Ini yang saya rasakan setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu strategi pembelajarannya ya, yang saya lihat itu perubahannya sangat-sangat positif dan juga cukup signifikan pada proses belajar di kelas maupun pada perkembangan siswa. Siswa menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran. Anak-anak yang sebelumnya itu tampak pasif, kurang percaya diri, kini sekarang ini mulai lebih aktif dan juga berani berpendapat ya. Karena apa? Karena merasa mereka itu dimengerti, dihargai seperti itu. Jadi saya juga melihat adanya peningkatan kemandirian dalam belajar. Karena mereka diberi pilihan dan juga kita beri tanggung jawab dalam pembelajaran. Siswa di sini lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Bahkan mencari tahu lebih lanjut kegiatan-kegiatan yang di luar kelas. Karena mereka juga saya suruh untuk belajar di YouTube, di channel YouTube atau juga di Google seperti itu. Saya kalau di rumah itu tetap saya suruh belajar. Saya suruh mencari pengetahuan-pengetahuan seperti itu lewat Google. Terus kemudian ini juga anak-anak sekarang ini lebih bersemangat karena mendapat tugas yang sesuai dengan tingkat kesiapan mereka. Sementara itu siswa yang lebih cepat belajar tetap merasa tertantang. Wah, saya dikasih soal seperti ini, saya harus kalau kan seperti kadang kan kalau soalnya agak sulit itu saya bilang gini, anak-anak kalian bisa tanya sama orang tua kalian atau juga kalian bisa cari tahu di Google seperti itu. Dan saya juga mengenalkan untuk bagaimana cara mencari di Google seperti itu. Jadi kita juga mengenalkan sama anak-anak tentang teknologi yang sekarang ini sudah sangat canggih ya. Terus kemudian dampak yang lain itu sekarang ini kelas saya ini lebih positif dan juga lebih kolaboratif. Siswa saling menghargai, saling membantu teman-teman yang sedang kesulitan dalam belajar dan juga tidak saling membandingkan. Karena apa? Karena setiap anak itu punya jalannya masing-masing dalam belajar. Terus kemudian bagi saya pribadi sebagai guru, ini pembelajaran berdiferensiasi ini memang menantang ya, tetapi sangat memuaskan. Sangat menantang tetapi juga sangat memuaskan. Saya merasa lebih dekat dengan siswa-siswa saya karena benar-benar memahami kebutuhan mereka secara individu. Ini juga membuat proses belajar mereka itu lebih bermakna. Bukan hanya bagi siswa ya, tetapi juga bagi diri saya sebagai pendidik. Kemudian untuk contoh-contoh modul ajar, ini saya juga pernah membuat. Nah, di sini adalah pembelajaran
berdiferensiasi dan juga KSE. Ini saya membuat seperti ini. Jadi nanti kalau kalian ingin tahu channel YouTube saya, itu ada di situ, ada macam-macam lah, dan juga kegiatan-kegiatan saya di Guru Penggerak. Di situ channel saya Bu Catur Setia. Jangan lupa nanti di like ya, atau di komen. Gitu aja. Nanti saya cek. Link nanti kita Nanti kita letakkan. ya udah tadi. Udah Ibu. Ditutup. Rita lu. Ya. Ini Ibu, ada lagi teman-teman yang lain? Udah cukup. Ya baik, Ibu terima kasih banyak, mohon maaf mengganggu waktunya, terima kasih banyak dari kami, banyak manfaat dan ilmu pengalamannya yang telah diberikan, terima kasih banyak Ibu, semoga berkah ya selalu Ibu. Amin. Ya Rabbal. Matur nuwun. Kami Ya, sama-sama. Saya doakan kalian semua lulus, semangat tetap belajar. Amin ya rabbal alamin. lagi Ibu terima kasih. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.